Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, umat Keuskupan Agung Semarang terkasih. Tema ketiga katekese bulan keluarga adalah keluarga yang bersaksi, pelaku iman. Tema ini mengajak segenap keluarga Kristiani untuk menghayati perutusan sebagai murid-murid Kristus. Perutusan murid-murid Kristus adalah melaksanakan dan menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Tuhan yang sudah didengar mestinya menetap di dalam hati dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya iman Katolik. Oleh karena itu sudah menjadi kesadaran bersama bahwa pribadi-pribadi dalam keluarga menjadi pelaku iman dan memberikan kesaksian iman yang benar bagi yang lain. Kesaksian iman itu dinyatakan dalam ketekunan, mengungkapkan iman dan mewujudkan iman secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, umat Keuskupan Agung Semarang terkasih, inspirasi untuk mengantar permenungan ini diambil dari surat Yakobus bab 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, umat Keuskupan Agung Semarang terkasih, surat Yakobus dengan jelas mengajak kita semua untuk menjadi pelaku firman. Sabda yang telah didengar diresapkan di dalam hati dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi-pribadi dalam keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Allah menghadirkan pribadi-pribadi dalam keluarga yang menjadi teman seperjalanan dalam menghidupi iman Katolik. Sebagai teman seperjalanan dalam menghidupi iman, maka menjaga persekutuan iman dalam keluarga menjadi penting. Persekutuan iman itu dinyatakan dalam doa bersama di dalam keluarga. Intensi doa dalam keluarga adalah pengalaman hidup, perjuangan, tantangan, syukur yang dialami dalam keluarga itu sendiri. Peran orang tua dalam mengajarkan hidup doa dan hidup rohani bagi anak-anak sangat menentukan terwujudnya persekutuan iman dalam keluarga dan berkembangnya hidup rohani bagi anak-anak. Dalam dokumen Familiaris Consortio nomor 60 dikatakan, karena martabat serta perutusannya, orang tua Kristen mengemban tanggung jawab khas membina anak-anak mereka dalam doa, sambil mengajak mereka menemukan secara berangsur-angsur misteri Allah dan berwawancara secara pribadi dengannya. Dengan jelas, dalam dokumen Familiaris Consortio mengajak orang tua menghayati peran sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Orang tua mengemban tanggung jawab membina dan mengembangkan iman anak-anak supaya semakin mengenal Allah. Sebagai pelaku-pelaku firman, pribadi-pribadi dalam keluarga juga dipanggil untuk senantiasa merayakan sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak iman gereja. Sakramen Ekaristi menjadi sumber karena dalam Ekaristi berisi seluruh harta rohani gereja, yaitu Kristus, Paskah kita.
Dengan demikian, Ekaristi mengalirkan rahmat yang melimpah untuk keselamatan manusia. Ekaristi sebagai puncak iman gereja, karena dalam Ekaristi, karya pengudusan Allah untuk manusia dan ibadat kita mencapai puncaknya. Apabila keluarga-keluarga menghayati Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup gereja, maka keluarga-keluarga dalam kebersamaan akan menciptakan waktu untuk merayakan Ekaristi tersebut. Penghayatan akan hidup doa dan perayaan sakramen yang semakin mendalam akan membawa keluarga-keluarga semakin terpanggil untuk mewartakan iman Katolik. Keluarga yang telah menerima kabar gembira selanjutnya menjadi persekutuan pewarta Injil, sebagaimana yang dikatakan dalam dokumen Familiaris Consortium nomor 52. Keluarga seperti gereja harus menjadi tempat Injil disalurkan dan Injil memancarkan sinarnya. Dalam keluarga yang menyadari misi itu, semua anggota mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Orang tua tidak sekedar menyampaikan Injil kepada anak-anak mereka, melainkan dari anak-anak mereka sendiri, mereka dapat menerima Injil itu juga dalam bentuk penghayatan mereka yang mendalam, dan keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain dan bagi lingkungan kediamannya. Dari anjuran apostolik Familiaris Consortium oleh Paus Yohanes Paulus II di atas dijelaskan bahwa keluarga menjadi tempat Injil disalurkan dan Injil memancarkan sinarnya. Keluarga menjadi tempat benih-benih sabda tumbuh dan berkembang. Apabila keluarga-keluarga menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya sabda Allah, maka akan memancarkan kasih kepada sesama. Orang tua dalam memberikan pengajaran iman kepada anak-anak sangat penting agar mereka semakin mengenal iman Katolik. Selain itu, keteladanan hidup orang tua kepada anak-anak juga menjadi inspirasi bagi anak-anak. Pengajaran iman yang benar dan penghayatan iman yang mendalam akan membawa anak-anak tinggal di dalam Kristus. Mereka akan semakin militan dalam iman dan merasakan tinggal di dalam Kristus semakin berbuah dalam kasih. Dengan demikian, keluarga-keluarga Kristiani menjadi bentara-bentara peradaban kasih yang membawa kebaikan kepada banyak orang. Semua anggota dalam keluarga memiliki tugas kemuridan untuk menghayati perutusan itu dengan sebaik-baiknya. Keluarga Kudus Nazaret memberikan keteladanan bagi segenap keluarga-keluarga Kristiani dalam menghidupi sabda Tuhan. Sejak Yesus masih kecil, Bapak Yusuf dan Bunda Maria sudah menghidupi dan mengajarkan Taurat kepada Yesus. Sejak kecil Yesus sudah dikenalkan dengan doa, kebiasaan-kebiasaan, serta etika yang dilakukan dalam tradisi umat Yahudi. Ketika Yesus masih bayi, Bapak Yusuf dan Bunda Maria membawanya ke bait Allah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Bapak Yusuf dan Bunda Maria mengajak Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Di bait Allah, Yesus mengajarkan Taurat kepada banyak orang. Ketika Yesus menjadi dewasa, nilai-nilai kebenaran yang ia terima kemudian diwartakan kepada banyak orang. Banyak orang menerima berkat dan rahmat melalui pewartaan yang dilakukannya. Yesus sungguh berkembang dalam intelektualitas yang baik, kepribadian yang matang, hidup rohani yang mendalam, dan militan di dalam iman. Itu semua juga karena pendidikan iman dan moral yang diberikan Bapak Yusuf dan Bunda Maria dalam keluarga Kudus Nazaret. Menyadari bahwa pribadi-pribadi dalam keluarga adalah pelaku-pelaku iman dan saksi-saksi iman, maka marilah kita wujudkan dengan sungguh di dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Iman mesti diungkapkan dan diwujud nyatakan
agar semakin bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Kita mohon pada Allah supaya menyertai kita dalam perjuangan menjadi pelaku-pelaku dan saksi-saksi iman di zaman ini. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak umat Keuskupan Agung Semarang terkasih, untuk mempertajam dan memperdalam permenungan ini, saya memberikan pertanyaan refleksi untuk direnungkan dalam keluarga Anda sekalian. Pertama, apakah para orang tua mengajarkan doa-doa Katolik kepada anak-anak Anda? Kedua, apakah para orang tua mengenalkan dan mengajarkan isi Alkitab kepada anak-anak Anda? Ketika anak-anak masih muda, apakah para orang tua sungguh-sungguh menyiapkan anak-anak untuk menerima sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan? Keempat, apakah di dalam keluarga memiliki devosi favorit yang secara rutin dilaksanakan di dalam keluarga? Dan yang kelima, apa bentuk konkret kesaksian iman yang dihidupi dan diwartakan keluarga Anda? Selamat merenungkan pertanyaan-pertanyaan refleksi di atas. Semoga Anda sekalian menemukan buah-buah rohani yang menyemangati hidup keluarga Anda sekalian. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak umat Keuskupan Agung Semarang terkasih, di akhir permenungan ini saya mengajak Anda sekalian berdoa, doa seruan kepada keluarga kudus. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram serta-Mu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, yang maha tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.